Ya, Pak Kian. Untuk hal ini ya, saya memang sempat berpikir bahwa orang yang berkhotbah tidak kristosentris, salah satu memang yang bahaya itu jatuh kepada penekanan yang moralistik saja, gitu ya. Hmm, hmm, Jadi itu biasanya memang khotbah tokoh misalnya. ya, Jadilah seperti Petrus, jadilah seperti Daud, seperti Abraham, bahkan jadilah seperti Kristus. hmm, Tetapi kalau hanya dijadikan teladan, seperti tadi dikatakan Pak Johan, ya. ini menjadi khotbah yang moral. Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan, dengan kehidupan para hamba-hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube. Jadi apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda langsung dapat mengetahuinya. Di edisi yang ke-23 ini, kita akan membicarakan satu topik yang berjudul khotbah kristosentris. Nah, apa yang dimaksud dengan khotbah kristosentris ini? Mengapa ini adalah sesuatu yang penting, yang krusial, dan terutama bagaimana tips-tips praktis bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan untuk bisa menyusun khotbah yang kristosentris ini. Nah, di tengah-tengah kita ada dua narasumber. Yang pertama ialah Pendeta Paulus Surya, pendeta di Westminster Bull Creek Presbyterian Church di Perth, di Australia. Betul ya, Pak ya? Ya, betul. Masih akurat. Masih akurat, ya. Yang kedua ialah Pendeta Johan Joandi, dari dosen dari STT Amanat Agung di Jakarta. Masih akurat juga ya, Pak Johan? Masih, Pak Kian. Oke, terima kasih buat waktunya bersama-sama. Dan kita akan ngobrol-ngobrol santai pada siang hari ini mengenai khotbah kristosentris. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah kenapa khotbah kristosentris ini penting untuk kita bicarakan. Nah, ini adalah satu topik mungkin yang baru buat rekan-rekan hamba Tuhan. Mungkin kita akan mulai dulu dari Pendeta Paulus Surya. Pak Paulus, bisa tolong dijelaskan mengapa menurut Bapak khotbah kristosentris ini penting untuk dibicarakan? Ya, terima kasih Pak Kian untuk kesempatan ini dan juga untuk pertanyaannya ini ya. Mungkin saya sharing terlebih dahulu ya, bahwa mungkin untuk menjawab ini 10 tahun yang lalu, lebih daripada 10 tahun yang lalu itu, saya pada waktu itu membaca buku daripada Graham Goldsworthy ya, yang berjudul apa itu, Preaching the Whole Bible as Christian Scripture. Nah, itu di dalam introduction-nya, itu mungkin mantan dosen daripada Graham Goldsworthy itu namanya John Chapman itu mengatakan satu kalimat yang cukup mengejutkan bagi saya, karena di situ dikatakan jika orang yang beragama lain yang tidak percaya Tuhan Yesus setuju dan dapat menerima sepenuhnya khotbah kita tanpa bertobat ya, maka dapat dikatakan bahwa khotbah kita itu bukan khotbah Kristen. Nah, pada waktu itu saya pikir, loh, kalau kita ini khotbah, lalu ada orang beragama lain hadir di situ, bisa menerima khotbah saya, kan bagus ini malahan. Tapi ternyata malah dikatakan something wrong di situ. Karena berarti kita mengkhotbahkan khotbah yang tidak ada bedanya dengan ajaran agama-agama lain. Jadi dari situ saya sendiri kemudian berpikir, iya, tentang khotbah kristosentris, itu sebetulnya merupakan khotbah Kristen ya. Jadi kenapa penting dibicarakan? Ya sebetulnya khotbah yang benar, khotbah yang Kristen itu ya harus kristosentris begitu. Karena kalau tidak berarti kita mengajarkan ajaran yang
mungkin seringkali moralistik saja sama dengan agama-agama lain gitu ya. Ya. Itu dari kesaksian saya. Mungkin itu betul-betul mengejutkan sekali ya, karena maksudnya bagaimana keunikan khotbah kita bisa diterima dan khususnya mungkin bisa menantang mereka yang bukan Kristen, malah bukannya malah bisa diterima dengan lapang dada, dengan luas hati begitu. ya, ya. Ya, mungkin kita ke Pak Johan. Menurut Pak Johan bagaimana nih? Kenapa khotbah kristosentris ini penting untuk kita bicarakan? Ya, terima kasih Pak Kian. Ya, saya juga sangat setuju dengan Pak Paulus Surya ya, betapa pentingnya khotbah itu mempunyai keunikan Kristen di dalamnya, bukan hanya sekedar khotbah biasa gitu ya. Yang saya sering ingatkan kepada mahasiswa tuh, khotbah itu bukan hanya sekedar wejangan rohani ya, tapi satu hal yang membawa transformasi kepada pendengar, harusnya begitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, saya kira salah satu hal yang paling penting kenapa ini penting dibicarakan adalah tidak lain Yesus sendiri mengingatkan berkali-kali bahwa dia sendiri adalah klimaks atau pusat dari segala yang ditulis dalam kitab suci. Ya, jadi kitab suci itu semua berbicara tentang dia. Jadi dengan kata lain seharusnya kita berkhotbah dari manapun, ya harusnya khotbah kita berpusat kepada Kristus. Meskipun tentu ini tidak semudah yang dibicarakan, tapi ini kita mendapat satu prinsip. Ya, demikian juga dengan para rasul, para pengkhotbah gereja mula-mula, ya kita bisa melihat selalu merujuk kepada berita tentang Kristus. Jadi ini sesuatu model yang saya kira kita harus ikuti karena itulah yang Allah kehendaki. Dan kemudian kalau saya lihat hal yang penting bagaimana kita berkhotbah itu kan seharusnya prinsip hermeneutik dasar kan harus sesuai konteks. Kita banyak belajar soal konteks dekat, konteks jauh, tapi satu konteks yang tidak boleh kita lupakan dalam berkhotbah itu adalah canonical konteks gitu. Jadi konteks kanonik. Ya, jadi bagaimana teks yang kita pakai itu fits ya dengan seluruh Alkitab kanonik itu, dan kalau memang seluruh Alkitab adalah mengenai Kristus, artinya kalau kita berkhotbah harus berbicara dan berpusat kepada Kristus, baru itu namanya kita bisa sesuai dan benar sesuai dengan canonical konteks dari teks apapun yang kita ambil dari bagian-bagian kitab suci. Ya, hanya kalau kita berkhotbah berpusatkan kepada Kristus, baru kita bisa memperlihatkan bahwa teks itu fits dengan seluruh bagian lain dari kitab suci. Dan satu hal lagi mungkin yang saya ingin katakan, betapa pentingnya khotbah kristosentris dalam tradisi khotbah Kristen, karena khotbah Kristen ini beda dengan tradisi khotbah dalam agama-agama lainnya. Semua agama punya tradisi khotbahnya ya, mungkin namanya dakwah, mungkin namanya tablik, atau katakanlah wejangan rohani begitu. Tapi apa yang saya kira paling membedakan khotbah Kristen dengan tradisi khotbah dalam agama lain adalah khotbah Kristen itu sifatnya adalah sebuah redemptive event. Ya, itu sebuah momen yang sangat menentukan, yang mempunyai makna penebusan redemptif gitu, sehingga kita harus menyampaikan redemptive truth yang tujuan akhirnya mentransformasi kehidupan audiens atau pendengar kita. Dan ini yang membedakan khotbah Kristen dengan tradisi khotbah agama lain. Dan bagaimana itu bisa tercapai, itu hanya mungkin oleh kuasa Injil. Nah, ini yang kita lihat keunikan khotbah Kristen, itu harus oleh kuasa Injil, dan itu terjadi kalau dalam pola kitab suci setiap kali Kristus dikhotbahkan, seperti yang Paulus lakukannya, dan dia punya komitmen, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Itu beritanya Paulus, dan itulah yang menghasilkan satu transformasi. Jadi bagaimana kita perlu khotbah itu gospel centered, grace centered, itu menjadi sesuatu yang niscaya. Terima kasih. Itu luar biasa sekali, karena memang ada keunikan gitu ya di dalam khotbah kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, dan khususnya tadi yang saya catat yang penting adalah mengenai bagaimana itu adalah harus sesuatu yang kanonikal begitu ya. Saya rasa itu penting sekali, karena terus terang kalau misalnya saya coba bandingkan gitu ya dengan khotbah-khotbah dari agama-agama lain seperti yang tadi kita bicarakan, bahwa kebanyakan khotbah-khotbah itu sifatnya adalah eksegese begitu loh, dibandingkan dengan eksegese. Bagaimana kita membaca satu ayat atau membaca hanya beberapa kata saja dan mencoba untuk mengertinya.
Jadi itu penting sekali memang. Saya similar dengan Pak Paulus. Saya punya pengalaman pribadi sebetulnya, karena saya ingat sekali dulu ketika saya baru pertama kali mengajar, mungkin beberapa tahun pertama di STT Amanat Agung. Waktu itu saya itu sedang pergi ke persekutuan doa. Dan di persekutuan doa, dan dalam perjalanan ke persekutuan doa itu, saya mendengarkan pada waktu itu sebuah wejangan, begitu ya, pas menjelang buka puasa. Itu dari cerita Yusuf di rumah Potifar, gitu. Dan kurang lebih lessonnya itu adalah hati-hati supaya laki-laki itu jangan terpengaruh dengan godaan dan lain sebagainya. Dan saya pergi ke persekutuan doa di gereja, dan kebetulan korbannya sama, Pak Paulus. Dari kisah Yusuf di rumah Potifar, begitu loh waktu itu. Dan ternyata lessonnya juga sama, gitu kurang lebih, gitu ya. Jadi saya juga bingung begitu, Pak. Maksudnya ini sebetulnya apa keunikan daripada khotbah Kristiani pada akhirnya? Kurang lebih begitu ya, Pak Paulus. Kalau misalnya saya tadi yang mungkin dengan apa yang Bapak bicarakan. Ya, jadi mungkin kalau saya boleh tambahkan itu kenapa khotbah kristosentris itu penting untuk dibicarakan. Itu bukan hanya juga ini ya, orang-orang kadang-kadang bisa menganggap bahwa khotbah kristosentris atau gospel centered itu hanya seperti khotbah penginjilan. Jadi ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi kalau sudah percaya ya mungkin pembinaan karakter, ketaatan dan sebagainya. Jadi Injil kristosentris tidak diperlukan lagi. Nah, itu suatu pandangan yang keliru itu ya. Jadi khotbah kristosentris ini sebetulnya memang ditujukan baik bagi orang yang belum percaya, tetapi juga untuk orang yang percaya. Orang yang sudah percaya, orang yang belum percaya, dua-duanya memerlukan Injil Yesus Kristus. Cuma bedanya adalah orang yang sudah percaya memerlukan Injil Yesus Kristus lebih dalam, lebih luas, lebih dalam lagi. Sehingga itu untuk pertumbuhan iman kita. Seperti tadi Pak Johan sempat mengutip mungkin 1 Korintus 1 itu ya, 22-23 berbicara tentang orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani menghendaki hikmat, tetapi aku memberitakan Kristus yang disalibkan. Itu diberitakan juga kepada jemaat di Korintus, orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Kristus. Demikian juga kalau kita melihat Roma ya, di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, itu Injil itu mau diberitakan oleh Paulus kepada orang-orang yang tinggal di Roma. Sedangkan orang-orang tinggal di Roma itu sudah diberi penjelasan di dalam Roma 1 ayat 7 bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dipanggil, yang dikuduskan. Mereka pun tetap memerlukan Injil Yesus Kristus itu. Nah, ini satu konsep yang juga perlu untuk kita pegang ya, sehingga khotbah mingguan itu tetap harus menjadi khotbah yang kristosentris, yang gospel centered atau Christ centered itu. Karena memang Injil itu bukan hanya diperlukan oleh orang-orang yang belum Kristen, tetapi juga kepada orang-orang yang sudah Kristen, karena ada begitu luas pengertian daripada berita Injil tersebut. Nah, mungkin pertanyaan yang berikutnya ini, apa saja sih sebetulnya contoh-contoh atau apa yang kita sebut sebagai khotbah yang non-kristosentris? Jadi ini lebih kepada yang non-kristosentris. Contoh-contohnya tuh apa saja sebetulnya? Mungkin kita mulai dengan Pak Paulus dulu. Silakan Pak Paulus, dan kemudian nanti dengan Pak Johan. Jadi khotbah yang non-kristosentris atau non-gospel centered itu ya khotbah yang sebetulnya membahas satu bagian firman Tuhan yang kemudian digali firman Tuhannya itu sesuai dengan konteksnya, pesan yang asli atau sesungguhnya dari teks itu ditulis, tapi langsung diaplikasikan. Tidak dibawa berhubungan dengan jelas kepada Kristus dan karya keselamatannya. Nah, ini menjadi satu hal yang seringkali bisa terjadi juga pada orang-orang yang sudah sekolah teologi ya, karena seperti salah satu tokoh khotbah kristosentris, namanya Brian Chappell. Kurang lebih 4 tahun yang lalu dia datang ke Perth ini, seminar 2 hari. Saya sendiri datang untuk mengikutinya dan saya tertarik dengan kesaksian dia. Dia bercerita bahwa pada waktu dia sekolah teologi dia senang pelajaran homiletik. Dan kalau pelajaran homiletik itu ilmu berkhotbah dia selalu dapat A, dapat E. Karena dia gali benar-benar eksposisi, benar-benar bukan exegesis tapi exegesis, benar-benar dia lakukan itu sehingga nilainya selalu E ya, A. Tapi kemudian dosennya itu ganti dosen yang kristosentris. Jadi pada waktu dia itu diberikan tugas lagi, dia kemudian
membuat sama persis begitu ya, dengan exegesis, dengan sesuatu yang sungguh-sungguh, tapi dikasih nilai itu C minus, C kurang gitu ya. Jadi dia protes. Saya ingat sekali dia pada waktu protes dikatakan, ya kamu bagus ini memang untuk bisa membahas bagian ini dengan analisa konteks, analisa kata dan sebagainya. Tetapi Kristusnya mana begitu. Nah, Brian Chappell kan kemudian mengatakan, loh kok Kristusnya mana? Ini kan teksnya nggak ada Kristus di sini. Nah, lalu dijelaskan oleh dosen itu, seperti tadi juga ayat yang dikutip oleh Pak Johan bahwa semua kitab suci berbicara tentang Yesus begitu ya. Akhirnya dia bisa memahami, akhirnya dia bertobat, lalu bahkan dia menjadi seorang tokoh dari khotbah kristosentris. Nah, jadi khotbah yang bukan kristosentris adalah khotbah yang biarpun menggali baik-baik satu bagian, tetapi tidak menghubungkan kepada Kristus. Nah, itu bisa disebut sebagai khotbah moralistik, atau bahkan juga tapi yang berlawanan dengan itu khotbah antinomian ya, yaitu menekankan anugerah tetapi juga lupa untuk kemudian ketaatan berdasarkan anugerah itu. Jadi ya, itu mungkin sebuah khotbah itu bisa setia kepada Alkitab tetapi non kristosentris, begitu ya Pak ya? Ya, jadi setia dalam pengertian pada teks itu saja tetapi bukan pada kebenaran keseluruhan kanon Alkitab itu ya, tadi seperti Pak Johan katakan. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus berkata semua kitab suci bicara tentang dia. Sehingga kalau kita menggali satu bagian firman Tuhan tidak berhubungan dengan Kristus dan karya keselamatannya, ya ini must be something lacking ya, something wrong di situ. Ya. Baik, dengan Pak Johan sekarang. Menurut Pak Johan bagaimana? Apa yang kita sebut sebagai khotbah non kristosentris? Terima kasih. Ya, saya setuju sekali apa yang Pak Paulus katakan itu sangat penting ya. Jadi khotbah yang non kristosentris itu ya jatuhnya sebenarnya hanya dorongan-dorongan moral, ya motivasional, atau bahkan pesan-pesan yang menyimpang dari kebenaran yang teks yang dipakai begitu. Jadi penting sekali berkhotbah itu bukan cuma hanya mengkhotbahkan teks itu apa adanya, misalnya yang mungkin paling umum dari PL ya, tapi tidak dikaitkan dengan Christ event atau segala yang terkait dengan Kristus. Tapi maksud saya selain itu, mungkin saya bisa tambahkan satu hal yang kita mungkin harus sangat hati-hati sebagai pengkhotbah, yaitu bahkan ketika kita berkhotbah dari teks yang jelas merujuk kepada Kristus, kita bisa khotbah itu sebagai khotbah non kristosentris. Nah, biasanya kita kalau bicara kristosentris kita langsung pikirannya mengaitkan dengan PL ya, yang memang tidak secara eksplisit bicara soal Kristus di sana. Tapi bagaimana dengan teks-teks PB ya? Kita berpikir kalau khotbah PB udah pastilah kristosentris karena di situ banyak Kristus. Tapi justru saya sering, maafkan kalau boleh saya bilang, saya sering mendengar khotbah-khotbah yang jelas teksnya itu ada Kristus baik dari Injil ataupun dari surat-surat Paulus, tapi khotbahnya tidak kristosentris. Misalnya ya, salah satu perikop yang sangat populer kan itu Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ya, bagaimana Paulus sedang mengambil Kristus sebagai model, sebagai contoh tentang kerendahan hati, penyangkalan diri, ya bagaimana dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya dia mengosongkan diri, dia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, taat sampai mati di kayu salib. Dan biasanya khotbah-khotbah dari sana kan adalah mendorong mari kita meneladani Kristus ya, dia sendiri begitu rendah hati, menyangkal diri dan sebagainya. Nah, kelihatannya ini sudah kristosentris, Kristus jadi berita intinya. Tapi mungkin ini belum cukup kristosentris, dalam arti ini orang bisa bilang, ya dia kan Yesus, dia sanggup, dia bisa merendahkan diri, tapi saya nggak bisa. Ya, artinya kita belum sampai beritakan satu good news kepada mereka, bagaimana mereka bisa juga menjadi orang yang menyangkal diri, rendah hati. Nah, saya kira ketika kita berkhotbah dari Filipi 2 seperti ini, kita perlu menambahkan pentingnya bagaimana hidup kita mempunyai satu kesatuan dengan Kristus, mati di dalam Dia, bangkit bersama Dia. Jadi, Kristus bukan hanya sebagai role model yang sempurna, yang ideal. Kalau kita lihat Kristus hanya sebagai model, kita putus asa. Ya memang Dia Tuhan, saya siapa? Saya manusia berdosa, penuh kelemahan. Kita pasti akan gagal melaksanakan perintah kerendah hati, menyangkal diri. Jadi kristosentris itu benar-benar adalah membawa kita kepada kesadaran kita butuh anugerah, kita butuh belas kasihan Tuhan. Bukan kita yang mampu melakukan itu, tapi perlu campur tangan ilahi ya, atau
supranatural yang mengatasi kecenderungan natural atau manusia berdosa kita. Jadi Kristosentris itu sampai titik di mana kita sadar kita butuh Dia, kita butuh belas kasihan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan hanya melihat Kristus sebagai teladan. Baik, terima kasih. Wah, itu catatan yang penting sekali yang harus kita tulis juga. Dan juga satu hal menurut saya sih ya, kalau misalnya kita mengkhotbahkan apa yang Yesus ajarkan pun juga belum tentu berarti itu disebut Kristosentris secara otomatis. Karena di Perjanjian Baru seperti kita tahu, Yesus mengajarkan banyak hal. Dan ketika kita mengulang apa yang diajarkan oleh Yesus, itu belum tentu juga berarti adalah khotbah yang Kristosentris. Karena kita harus sekali lagi menjamukan, seperti yang tadi Pak Johan katakan, kepada event dari kematian, kebangkitan, dan juga kehidupan daripada Tuhan Yesus sendiri. Kaya sekali khotbah Kristosentris ini. Nah, memang tentunya tadi Bapak-Bapak sudah bicarakan mengenai sedikit konsekuensi lah daripada khotbah-khotbah yang non-Kristosentris ini. Nah, apakah ada konsekuensi-konsekuensi lain yang penting dari khotbah yang non-Kristosentris sehingga kita harus betul-betul serius untuk menggali atau untuk meneliti apa sih sebetulnya khotbah Kristosentris ini? Silakan Pak Paulus terlebih dahulu. Konsekuensinya apa, Pak? Kalau misalnya kita khotbah non-Kristosentris. Silakan, Pak. Ya, Pak Kian. Untuk hal ini ya, saya memang sempat berpikir bahwa orang yang berkhotbah tidak kristosentris, salah satu memang yang bahaya itu jatuh kepada penekanan yang moralistik saja, gitu ya. Jadi itu biasanya memang khotbah tokoh misalnya. Jadilah seperti Petrus, jadilah seperti Daud, seperti Abraham, bahkan jadilah seperti Kristus. Tetapi kalau hanya dijadikan teladan, seperti tadi dikatakan Pak Johan, ini menjadi khotbah yang moralistik saja. Atau menekankan jadilah baik, jadilah lebih disiplin, tapi hanya tekanannya moralistik. Dan ini menjadi suatu konsekuensi yang berbahaya, karena sebetulnya penekanan moralistik itu, kalau saya bisa meminjam istilah daripada Bryan Chapell lagi, itu bukan cuma tidak Kristiani, tetapi sebetulnya anti-Kristen. Karena sebetulnya kekristenan itu mengajarkan tentang grace, tentang konteksnya itu sebetulnya anugerah, di mana kita itu baru dimampukan untuk bisa taat ya. Itu berbeda sekali dengan penekanan agama-agama yang lakukan, do, supaya mudah-mudahan, begitu kan? Di dalam kekristenan kan dan sudah dilakukan oleh Kristus. Nah, jadi satu hal yang bahaya adalah penekanan moralistik itu sebetulnya menjadi anti pengajaran kekristenan yang sesungguhnya, yaitu pengajaran tentang grace. Ya, jadi kalau kita melihat juga sebetulnya di dalam penekanan Tuhan Yesus, seperti misalnya cerita atau kisah tentang anak bungsu dan anak sulung gitu ya. Jadi dua-duanya salah, dua-duanya perlu Injil. Tetapi sebetulnya anak sulung atau orang yang hidup secara moralistik, legalistik, itu lebih bahaya karena tidak kentara dan karena dia itu mau untuk meniadakan Yesus ya. Nah, ini menjadi satu hal yang kita patut cermati supaya di dalam berkhotbah kita memang harus ya. Ini bukan hanya salah satu pilihan. Khotbah kristosentris itu salah satu pilihan, tetapi khotbah Kristen itu memang harus kristosentris atau gospel centered itu. Iya, dan tentunya karena gospel center itu bagaimana kita menekankan kepada anugerah, dan kalau kita lihat khotbah moralistik ya tentunya itu adalah khotbah yang tidak menekankan kepada anugerah, karena bagi manusia tidak mungkin bisa mencapai standar moralistik seperti itu, ataupun juga bagaimana menjadi sebuah tekanan dan pada akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mencapai hal tersebut dan pada akhirnya give up ya. Terima kasih Pak Paulus. Kita ke Pak Johan. Konsekuensinya apa nih kalau misalnya kita khotbah ya yang non kristosentris? Ya, saya kira Pak Paulus sudah membahasnya dengan tepat sekali ya, bagaimana kita kalau tidak berkhotbah secara kristosentris ya jatuhnya ke moralistik, motivasional, pesan-pesan yang jadilah seperti atau jadilah baik, atau yang juga kalau boleh kutip Bryan Chapell bilang sub-Christian messages gitu. Jadi kelihatannya seperti khotbah Kristen, tapi itu sebenarnya sub-Christian, itu nggak Kristen beneran gitu ya. Jadi banyak yang hanya mengambil pelajaran-pelajaran apa yang kita bisa lihat dari teks itu ya, khususnya memang pada umumnya tokoh lah, perbuatan atau kebaikan tertentu, karakteristik moral tertentu.
Jadi, nah masalahnya jadi kesalahannya di mana bukan salah yang apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Mungkin yang dikatakan semua baik-baik, poin-poin yang bagus ya, poin-poin yang kedengarannya itu satu dorongan yang baik. Masalahnya bukan apa yang dia katakan, tapi kepada apa yang tidak dia katakan. Itu problemnya, yaitu Injil, yaitu anugerah, yaitu pentingnya kita membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi saya kira khotbah, dan kalau kita mau lebih terus terang, apa konsekuensi dari khotbah non-kristosentris, sebenarnya bukan kita yang menghakimi, tapi kalau berdasarkan kitab suci, ya dengan keras harus mungkin kata-kata yang keras bilang itu bukan khotbah Kristen. Ya, jadi seorang yang tidak berkhotbah kristosentris, ini bukan saya yang mengatakan demikian, tapi berdasarkan apa yang Paulus katakan, Yesus katakan, apa yang merupakan model dari kitab suci sendiri, maka kita bisa katakan khotbah non-kristosentris itu tidak lain bukan khotbah Kristen atau belum selesai. Berkhotbahnya belum selesai gitu. Mungkin baru satu tahap gitu. Jadi saya kira itu harus dituntaskan sampai poin kristosentrisnya. Luar biasa sekali ya, keras sekali kalau misalnya memang begitu ya. Bagaimana sangat urgensinya khotbah kristosentris ini, dan juga bagaimana kalau misalnya kita tidak berpusat kepada Kristus, maka tentunya juga khotbah kita dipertanyakan apakah itu masih menjadi khotbah Kristen atau bukan, gitu ya. Nah, ini tentunya adalah salah satu tantangan ketika para hamba-hamba Tuhan mempersiapkan khotbah yang kristosentris. Nah, kira-kira tantangan-tantangan apa yang dialami oleh bapak-bapak di sini, baik dalam pengalaman pribadi ataupun juga di dalam memberikan konseling kepada hamba-hamba Tuhan lain? Tantangan apa ketika seorang hamba Tuhan mempersiapkan khotbah yang kristosentris? Silakan Pak Paulus terlebih dahulu dan kemudian Pak Johan. Ya, jadi tantangannya itu memang banyak ya. Antara lain yang memang sering ditanyakan oleh orang itu adalah, kalau kita berkhotbah secara kristosentris, apakah nggak membosankan ya? Karena balik-baliknya ke situ lagi, balik-baliknya ke situ lagi begitu. Dan itu sering kali memang ditanyakan begitu. Nah, tapi kita bisa melihat misalnya ya di dalam Efesus pasal 3 ya ayat 17 sampai 20 itu kan Rasul Paulus itu menekankan bahwa berita tentang Kristus, kasih Allah di dalam keselamatan dalam Kristus itu betapa tingginya, dalamnya, lebarnya, luasnya begitu ya, melampaui pengetahuan. Jadi sebetulnya kalau kita merasa berita tentang kristosentris itu cuma begitu-begitu saja, kita berarti kurang memahami nih. Karena itu sebetulnya seperti satu diamond yang dari berbagai sudut itu begitu indah. Jadi kita memang perlu untuk bisa menggalinya dengan dalam dan dari berbagai sudut sehingga itu bukan sesuatu yang membosankan ya. Nah, tips daripada seorang yang namanya Paul Tripp misalnya, dia mengatakan untuk supaya kita itu tidak bosan, kita tetap bisa mengagumi sehingga kita sampaikan juga dengan menarik. Ya, saat teduh kita tiap hari itu juga kita harus bisa menghayati kedalaman akan kasih Allah, keselamatan di dalam Kristus, Injil Kristus itu tiap-tiap hari. Sehingga kita sendiri terus dimampukan untuk mengagumi, kita terbakar untuk memberitakan. Ya, memang kalau pengkhotbah sendiri sudah merasa, wah itu biasa, ya bagaimana kita bisa membawa jemaat untuk bisa mengagumi ya. Itu salah satu yang saya lihat demikian ya. Makanya seringkali ada orang yang mengingatkan, kita ini para pengkhotbah ini jauh kalah dengan orang-orang yang membuat film Hollywood itu ya. Orang-orang membuat film Hollywood itu ceritanya cerita fiksi. Star Wars lah, cerita tentang Shang-Chi, cerita Marvel, itu semua cerita yang nggak nyata tetapi membuat orang mau berbondong-bondong mendengar bahkan membayar. Sedangkan kita para pengkhotbah ini seringkali menceritakan berita yang nyata, yang real dan yang sangat-sangat penting, tapi membuat orang tidur. Nah itu dosanya kan double-double gitu ya. Jadi kita memang perlu untuk bisa menyiapkan diri, menggali kita sendiri juga terus bertumbuh di dalam mengagumi Injil Kristus itu. Itu salah satu tantangannya. Mungkin Pak Johan bisa tambahkan yang lain. Jadi dari pribadi, kalau saya boleh rangkum, dari pribadi sendiri, dari pergumulan seorang hamba Tuhan, dari pengertian dia mengenai siapa Yesus Kristus dan bagaimana berita keselamatan itu tentunya yang akan membantu bagaimana kita bisa melihat kebesaran dan keluasan daripada khotbah yang kristosentris atau yang berpusat kepada Yesus Kristus.
Nah, ke Pak Johan, silakan Pak Johan. Kira-kira apa saja nih tantangan yang kita hadapi ketika mempersiapkan khotbah kristosentris? Ya, makasih Pak Kian. Ya, benar sekali apa yang Pak Paulus katakan. Ya, banyak orang yang bertanya, apa nggak membosankan gitu ya kalau semua khotbah itu harus kristosentris. Dan itu sebabnya saya kira hal yang paling penting pertama-tama convictions of a preacher, itu keyakinan harus dipegang oleh seorang pengkhotbah itu, ya dia harus percaya kepada khotbah kristosentris ya. Sayangnya banyak pengkhotbah percaya kepada Kristus tapi tidak percaya kepada khotbah kristosentris. Jadi ini sesuatu yang saya kira ironis ya, karena itu justru yang sangat penting. Dan masalahnya apa? Mungkin salah satu hal itu adalah seperti apa yang Pak Paulus katakan, sementara Kristus itu memiliki kekayaan yang begitu luas tak terhingga, tapi orang tidak tahu bagaimana mendapatkan kekayaan itu untuk dikhotbahkan. Ini yang saya kira tantangan utama, atau dengan kata lain kurangnya pengetahuan tentang bagaimana atau ways-nya, jalan-jalannya, cara-caranya, metodenya untuk mengkhotbahkan Kristus. Itu tantangan yang pertama-tama saya kira harus diatasi. Itu sebabnya saya mendorong rekan-rekan hamba Tuhan, para pengkhotbah untuk tetap belajar meskipun sudah lama lulus dari seminari, tapi kita keep up untuk terus belajar hal-hal yang penting, khususnya tentang berkhotbah kristosentris. Ada banyak resources, ada banyak buku yang bagus yang bisa menolong kita untuk mengerti jalan-jalan berkhotbah kristosentris. Jadi tantangan pertama itu harusnya kita mau banyak belajar dulu, karena tanpa itu memang kita have no idea gimana ya mengaitkannya dengan Kristus, ya, dan bisa merasa bahkan itu sesuatu yang membosankan dan kita nggak punya conviction. Itu yang penting begitu. Nah, jadi yang saya sering hadapi karena atau kurangnya pengetahuan itu, maka kesulitan yang terjadi yang saya sering lihat juga pada mahasiswa-mahasiswa yang baru mulai belajar berkhotbah adalah sulitnya mencari paralel atau korespondensi antara teks yang dia khotbahkan dengan Kristus. Di mana titik temunya ya? Karena seringkali orang hanya memaksakan khotbah kristosentris, entah teksnya apa, nanti ceritanya bahwa Kristus sudah mati, dia memberi nyawanya bagi kita, dia mengasihi kita. Ya, jadi pesannya itu aja soal Kristus, dia mati, dia memberikan nyawanya, dia mengasihi kita. Ya kalau gitu memang maaf tanda kutip mungkin agak membosankan karena tidak paralel dengan teksnya. Jadi teksnya kita penting sekali lihat tema teks itu apa dan bagaimana kita mengaitkannya dengan Kristus. Tidak selalu harus Kristus mati. Misalnya kalau teks PL tentang penyertaan Allah kepada bangsa Israel, kita bisa cari paralelnya penyertaan Allah di dalam Kristus. Bukankah dia Immanuel yang disebut Allah menyertai kita? Dan bagaimana kita melihat penyertaan yang dilakukan Kristus jauh melampaui skalanya dibandingkan penyertaan yang bangsa Israel alami di dalam misalnya perjalanan mereka di padang gurun. Jadi penting untuk mengerti paralel atau korespondensi antara teks yang dipakai dengan Kristus, dan itu tantangan yang saya kira banyak dihadapi. Kedua, tantangan sulitnya membangun jembatan. Ya, jadi gimana menjembatani teks itu yang sudah begitu lama dengan Kristus, khususnya dari PL ya. Tapi dari PB kan juga seperti tadi contohnya kita juga melihat nggak gampang membangun jembatan. Itu satu tantangan yang harus diatasi dan semua itu butuh pengetahuan. Kalau memang kita tidak pernah banyak belajar membaca tentang bagaimana jalan-jalan untuk mengkhotbahkan khotbah kristosentris, tidak heran kita akan menghadapi jalan buntu ini. Ya, jadi kita nggak tahu lagi gimana nih dihubungkan, dan itu akhirnya kita berpikir nggak usah lah begitu. Tapi kalau boleh saya tambahkan lagi, mungkin satu tantangan yang justru bisa menjadi sesuatu yang khotbah yang kurang tepat juga, yaitu saking semangatnya berkhotbah kristosentris malah mengabaikan original meaning daripada teks itu. Ya, jadi belum apa-apa udah baca teks ini langsung dikaitkan dengan Kristus, tapi original meaning dari teks itu nggak dibahas, gitu ya. Misalnya, terlalu cepat ya jadinya ya. Terlalu cepat ya. Misalnya Yesaya pasal 7, di situ kan kita tahu banget ada janji tentang Immanuel. Ya. Nah, banyak orang nggak ngerti konteks Yesaya 7 itu apa, taunya di situ ada janji tentang Immanuel gitu. Jadi kalau khotbah dari situ selalu langsung dikaitkan dengan Matius ya, bagaimana ini berarti ini penggenapannya Yesaya, tapi nggak mengerti konteks Yesaya 7 itu apa yang terjadi di sana sehingga diberikan janji ini. Jadi terlalu cepat lompat ke kristosentrisnya tanpa membicarakan
teks yang sedang dikhotbahkan itu. Ya. Atau misalnya mengenai hamba Tuhan yang sengsara misalnya yang ada di Yesaya. Tentunya ketika seorang langsung untuk menghubungkan dengan Kristus, pada akhirnya kehilangan original konteksnya, original meaning-nya sebetulnya yang diberikan kepada orang-orang Israel di Perjanjian Lama. Satu tantangan lagi menurut saya yang cukup luar biasa itu adalah dari Perjanjian Lama ya. Dari Perjanjian Lama sendiri saya rasa ketika kita mengkhotbahkan kristosentris dari Perjanjian Lama, tentunya kita memerlukan waktu ekstra untuk kita bisa melihat bagaimana progresnya dari Perjanjian Lama masuk ke Perjanjian Baru dan bagaimana berpusat di dalam Kristus begitu loh. Dan tidak banyak hamba-hamba Tuhan yang mempunyai waktu untuk bisa mengulur seperti itu dan juga bisa melihat bagaimana hubungan antara Perjanjian Lama dengan Kristus, dengan kehidupan Yesus Kristus. Dan bagaimana itu bisa menjadi sebuah khotbah yang kristosentris. Tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang lain. Tetapi mungkin apakah ada tips-tips praktis nih sekarang ini? Karena tentunya banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia begitu sibuk dengan pelayanan, apalagi sekarang waktu-waktu pandemi seperti ini, sehingga untuk memikirkan khotbah kristosentris begitu ya. Wah, itu betul-betul on the bottom list mungkin memikirkan seperti itu untuk bisa berkhotbah saja udah baik begitu istilahnya. Apakah ada tips-tips praktis yang bisa diberikan kepada para hamba-hamba Tuhan agar khotbahnya kristosentris? Mungkin ke Pak Paulus dulu untuk saat ini dan kemudian ke Pak Johan. Silakan Pak Paulus. Terima kasih Pak Kian. Tips yang sangat praktis yang mungkin saya bisa berikan adalah hamba-hamba Tuhan kalau mau mempelajari tentang khotbah kristosentris ini bisa mengambil waktu cuti, datang ke Jakarta ikut kelasnya Pak Johan. Atau datang ke Perth. Nggak bisa, datang ke Perth nggak boleh, dari Sydney aja nggak bisa. Atau Pak Kian nanti ngadain seminar khusus tentang tips-tips praktisnya. Ya, jadi memang untuk tips-tips praktis kita menerapkan khotbah kristosentris ini, kita ini memang perlu memahami, lalu memang perlu ada praktis gitu ya, latihan. Jadi ini memang di dalam waktu yang singkat untuk bisa menyampaikan tentang tips praktis itu ya mungkin seperti ini ya, bisa saya jelaskan adalah kita perlu memahami apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi apa itu khotbah kristosentris itu kita memang perlu pahami ya, secara ringkas sederhana, yaitu khotbah kristosentris adalah khotbah yang menyampaikan atau menguraikan satu teks sesuai dengan pesan asli. Teks itu apa? Seperti tadi Pak Johan juga tekankan, original meaning-nya, yang kemudian kita itu bisa hubungkan kepada Kristus dan karya keselamatannya, dan yang kemudian diaplikasikan. Nah, biasanya di dalam aplikasi untuk khotbah kristosentris itu, kita bisa melihat kalau ini apalagi bicara tentang moral, itu 4 step itu ya. Jadi kita perlu tekankan di situ bahwa yang pertama sampaikan memang apa yang dituntut di dalam teks itu tentang moral ketaatan yang dituntut. Tapi ingatkan bahwa kita itu tidak mungkin bisa memenuhi, ini step yang kedua ya, kita tidak bisa memenuhi standar yang Tuhan itu inginkan. Tapi ingatkan juga kepada pendengar bahwa Kristus sudah melakukannya bagi kita. Nah, di dalam Dia, ini step yang keempat, baru kita itu akan dimotivasi dan dimampukan. Itu di dalam aplikasi khotbah kristosentris. Lalu kita juga memang perlu memahami mengapa begitu ya. Sehingga kalau kita itu tahu mengapa khotbah yang benar itu harus kristosentris, bukan hanya salah satu pilihan tetapi memang harus. Nah, itu akan mendorong kita untuk terus belajar. Antara lain misalnya mengapa harus ya, seperti ayat-ayat firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berkata bahwa semua kitab suci bicara tentang Dia. Mengapa harus? Karena berita Injil Kristus ini bukan hanya bagi orang yang belum percaya, tetapi juga yang sudah percaya untuk bertumbuh secara sehat. Lalu supaya untuk membedakan dengan khotbah-khotbah moralistik yang sebenarnya sama dengan ajaran agama-agama di dalam dunia ini. Dan juga kita perlu tahu mengapa, karena ya pertumbuhan hidup yang sejati yang bisa untuk menjangkau perubahan hati itu hanya berita kristosentris atau berita Injil ini. Nah, kemudian baru kita mempelajari tentang bagaimananya. Nah, tapi kalau tentang bagaimana ini memang perlu latihan ya. Tokoh-tokoh khotbah kristosentris itu memberikan beberapa cara-caranya ya. Mungkin seperti Sidney Greidanus, seorang pengajar di
Calvin Theological Seminary ya di Michigan sana, dia menekankan ada 7 cara. Lalu Tim Keller sendiri di dalam bukunya Preaching, dia menekankan 5 atau 6 cara. Lalu ada lagi yang lain begitu ya. Nah, Bryan Chapell juga menekankan dan dia meringkasnya menjadi 4 cara. Nah, biasanya itu yang saya coba sampaikan ya, bahwa di dalam kita itu mempelajari satu bagian firman Tuhan setelah dicari original meaning-nya begitu. Bryan Chapell memberikan beberapa tips itu 4 langkah, yaitu bisa disebut sebagai 2P, 2R ya. 2P itu yang pertama, P kan predik, janji pemenuhan. Adakah di dalam bagian ini janji-janji yang dipenuhi di dalam Kristus? Misalnya Kejadian 3:15, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan di situ singular. Nah, ini ada janji pemenuhannya, misalnya di 1 Yohanes 3 ayat 8 dan sebagainya. Itu janji pemenuhan. Lalu yang kedua tentang prepare. Prepare ini sejarah penebusan. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah penebusan, ya kita melihat akan urutan sejarah penebusan itu sampai kepada Kristus. Jadi seperti misalnya khotbah tentang Daud dan Goliat. Daud dan Goliat itu jangan hanya dipahami konteks Daud melawan Goliat, tetapi kita harus pahami juga level yang kedua, itu peperangan antara Raja Israel dan musuh umat Tuhan. Daud pada waktu itu sudah diurapi menjadi raja meskipun belum duduk di dalam tahta raja, tetapi dia sudah diurapi. Jadi dia sebenarnya mewakili Raja Israel. Dan lalu kita bisa bawa kepada sejarah Israel itu bahwa memang raja-raja Israel itu berperang melawan musuh-musuhnya dan digenapi di dalam Raja Israel sejati, yaitu Yesus Kristus yang mengalahkan musuh iblis, mengalahkan kematian, dosa dan sebagainya. Nah, itu dengan cara P yang kedua, yaitu prepare. Tapi ada juga cara yang ketiga, yaitu R, reflect. Analogi, tipologi, hal-hal yang di dalam perjanjian lama khususnya yang merefleksikan tentang Kristus. Nah, kemudian R yang keempat itu result. Jadi kita itu selalu harus melihat bahwa konteks untuk kita dituntut taat itu selalu ada di dalam konteks akibat daripada kita sudah ditebus. Nah, ini berlaku untuk PL maupun PB ya di dalam perjanjian baru. Seperti misalnya 10 perintah Allah pun itu diberikan setelah Allah mengatakan, aku Tuhan Allahmu yang telah mengeluarkan engkau dari perbudakan di Mesir. Itu merefleksikan atau suatu kebenaran di mana kita juga diminta untuk taat pada waktu kita sudah dibebaskan dari perbudakan di dosa. Dan itu bisa kita lihat di perjanjian baru banyak sekali ayat-ayat yang demikian dan selalu memang demikian. Seperti misalnya Roma 12 ayat 1 dan 2. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu, gitu ya. Demi kemurahan Allah, itu konteksnya result, yaitu karena kita sudah diselamatkan. Nah, itu tips-tips yang secara cepat ya, tetapi tips seperti ini perlu dilatih dan dilatih lagi. Makanya kalau memang dan juga tergantung dengan konteksnya, tergantung dengan genre-nya juga, tergantung dengan banyak hal juga ya Pak ya. Begitu banyak hal-hal yang sangat spesifik sekali untuk kita bisa mengerti bagaimana kita bisa mengkhotbahkan satu perikop yang kristosentris begitu loh. Terima kasih. Itu tadi tips tepatnya aja ya. Ya, terima kasih banyak Pak Paulus. Pak Johan, ada tips praktis dari Pak Johan bagaimana kita bisa khotbah kristosentris? Ya, terima kasih. Ya, apa yang saya mau jawab sebenarnya sama ya dengan Pak Paulus mau katakan. Jadi memang penting sekali kita bisa belajar banyak dari berbagai buku yang tadi Pak Paulus juga sudah singgung ya, dari Greidanus, dari Tim Keller, dari Bryan Chapell terutama. Dalam bukunya Christ-Centered Preaching itu buku yang saya kira harusnya seluruh hamba Tuhan yang banyak berkhotbah itu baca buku itu ya. Juga dari Goldsworthy, dari Edmund Clowney, banyak sekali. Dan saya kira tips yang terakhir tadi Pak Paulus sampaikan itu sederhana dan cukup mudah untuk kita praktikkan ya. Jadi perhatikan 4 poin yang dari Bryan Chapell tadi, bagaimana apakah teks itu memprediksikan atau meramalkan sesuatu, apakah teks itu prepare kepada hal yang lebih besar yang akan datang, misalnya ritual di bait suci ini bayang-bayang dari apa, dari Kristus ya, atau apakah teks itu reflects ya, atau melambangkan sesuatu, apakah teks itu ada result dari karya Kristus, itu saya kira sangat baik untuk kita bisa praktekkan dan langkah awal yang cukup mudah gitu ya. Tapi memang ini nggak gampang untuk melakukannya seperti yang Pak Paulus bilang, kita perlu terus berlatih dan melatih. Dan kadang-kadang memang kita akan menghadapi teks yang kita benar-benar
nggak ngerti bagaimana ini karena sulit sekali dan itu tim Keller juga akui dalam cara-cara yang dia usulkan tadi. Pak Paulus sudah singgung di dalam bukunya itu dia mengusulkan 6 cara ya, kalau Greidanus 7 cara, Keller 6 cara, dan yang terakhir itu preaching Christ through instinct ya. Jadi ini udah pakai insting nih, nggak ada teori-teori lagi ya. Nah, gimana seorang pengkhotbah bisa dapat insting gitu ya? Itu pasti lalu dari jam terbang, dari kebiasaan dia mempraktikkan Christ-centered preaching. Itu akan menolong dia untuk bisa mencoba lihat ini teks yang kayaknya dari segala teori yang sudah dipelajari kayaknya nggak ada jembatannya, nggak ada paralel atau korespondensi ke Kristusnya. Nah, itu disitulah apa yang Keller bilang insting itu bermain, dan tentu bukan sembarangan insting yang tidak terlatih, tapi insting yang didasarkan kepada apa yang sudah dilakukan selama ini. Jadi yang penting kita belajar dari teks-teks yang tanda kutip lebih gampang untuk dikaitkan dengan Kristus. Nah, baru kita masuk ke teks-teks yang mungkin lebih sulit dikaitkan dengan Kristus. Di situ insting kita akan sangat menolong. Seperti seorang detektif yang biasa memecahkan kejahatan menurut teori-teori kriminal, tapi satu hari dia menghadapi kejahatan yang sangat sulit dipecahkan, dan itu sangat butuh pengalaman dia sebagai detektif dalam kasus-kasus sebelumnya, yang kali ini mungkin instingnya akan sangat kuat berperan untuk memecahkan kasus itu. Demikian juga ini dengan Christ-centered preaching, saya kira. Jadi tips yang mungkin paling basic itu rajin berlatih, ya, disiplin untuk mempraktikkan khotbah Kristus-sentris. Dan itu memang yang seperti saya katakan tadi harus diawali dengan punya convictions dalam hal ini, ya. Dia harus percaya bukan hanya kepada Kristus, tapi khotbah Kristus-sentris itu penting. Baik, terima kasih banyak. Dan mungkin satu PR ini untuk yang mengadakan preaching conference di Indonesia, dimanapun begitu, nanti pada akhirnya lebih mempersiapkan kelas-kelas workshop kelihatannya. Atau mungkin selama beberapa hari itu hanya kerjanya kelas workshop aja untuk latihan preaching. Dan saya harapkan mungkin pada akhirnya nanti lebih banyak lagi yang bisa ikut preaching conference, atau mungkin diingatkan kembali mengenai khotbah Kristus-sentris ini. Wah, nggak kerasa waktunya sudah lebih dari 45 menit sekarang. Kami bersyukur sekali buat kehadiran Bapak-Bapak, dan sekali lagi terima kasih buat waktunya. Dan doa kita adalah agar para hamba-hamba Tuhan di Indonesia lebih setia kepada firman, lebih setia kepada pesan daripada teks, dan kita berdoa supaya Kristus boleh selalu diberitakan di dalam setiap khotbah-khotbah para hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Puji Tuhan. Saya akan tutup di dalam doa. Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Paulus dengan Pendeta Johan, dan kami bersyukur sekali buat waktu bersama-sama. Mari kita berdoa, mari kita menutup waktu kita bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua, firman yang berpusat kepada Kristus, yang adalah penggenapan titik puncak daripada rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau misalnya kami boleh menjadi orang-orang yang dipercaya untuk mengkhotbahkan berita itu. Tuhan tolong, biarlah kiranya kami boleh setia kepada pusat pemberitaan itu, dan juga bagaimana kami boleh setia Tuhan untuk terus mengkhotbahkan Kristus ya Bapa, dimanapun kami berada, apapun konteksnya. Kami bersyukur sekali lagi untuk Pak Johan dan Pak Paulus. Terima kasih buat pelayanan mereka di tempat masing-masing. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dan boleh memakai mereka lebih heran lagi. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.